percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan, besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey Yesuslah Tuhan. Hey, hey Yesuslah Tuhan. Kau ubahkan diriku jadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Kau ubahkan diriku jadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Kau ubahkan diriku jadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Kau ubahkan diriku jadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu, bagi-Mu. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey Yesuslah Tuhan. Hey, hey, hey Yesuslah Tuhan. Hey, hey Yesuslah Tuhan. Hey, hey Yesuslah Tuhan. Percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Halo, Shalom Bapak Ibu peserta kelas My Spiritual Journey Delta MSC. Selamat datang di kelas MSC 1 online ya, angkatan keempat di tahun 2026. Ya, apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Amin ya. Perkenalkan saya Emilia sebagai PIC untuk kelas ini. Ya, senang sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Oke ya, sebelum memulai kelas ini, yuk saya ngajak kita berdoa bersama dulu ya. Yuk kita satukan hati kita. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan ini ya Tuhan, untuk berkat anugerah kasih-Mu ya Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan, kami percaya semua kami yang berkumpul di Zoom ini adalah satu kesempatan ya Tuhan berikan pada kami ya Tuhan, untuk kami bisa belajar ya Tuhan, untuk kami bisa memperkaya diri kami ya Tuhan, untuk kami bisa mengenal-Mu lebih lagi ya Bapa.
Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus hadir ya Tuhan untuk memberkati setiap kami yang hadir ya Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan melalui materi pada malam hari ini ya Tuhan, materi keselamatan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap kami bisa ya Tuhan mengerti ya Tuhan dan memahami materi ini ya Tuhan. Dan kami menerima keselamatan yang sudah Engkau sediakan dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kelas MSC ini hanya di dalam namamu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mengikuti kelas MSC ini, sama-sama kita katakan, Amin. Oke. Ya, jadi MSC ini adalah sistem pembelajaran ya bagi setiap jemaat GMS ya untuk membangun dirinya. Ya, jadi di sini kita akan diajarin ya doktrin-doktrin yang dianut ya GMS gitu ya, supaya kita mempunyai pemahaman yang sama ya dan sehat yang sesuai dengan prinsip dasar Alkitab. Oke. Jadi di MSC 1 ini Bapak Ibu akan mengikuti 4 materi ya. Dan eh, harapannya ya setelah mengikuti materi ini maka Bapak Ibu akan diteguhkan mengenai keselamatan, ya baptisan, ya bagaimana berjalan bersama Tuhan ya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, jadi maksimalkan waktu kita mungkin 1 jam ke depan ini ya untuk kita benar-benar ya uh, fokus gitu ya ke pengajaran ini. Ada amin Bapak Ibu? Amin ya. Oke. Jadi walaupun ini adalah kelas online ya, saya percaya setiap kita pasti mau memberikan yang terbaik ya. Jadi demi kelancaran kelas ya, ada beberapa tata cara ya yang akan saya sampaikan ya untuk kita sama-sama ikuti ya supaya kelas ini berlangsung dengan tertib gitu ya. Oke. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah mempersiapkan Alkitab, ya alat-alat tulis dan materi MSC. Oke, materi MSC-nya boleh dicek di grup WhatsApp ya, kita sudah bagikan. Oke. Dan selama kelas berlangsung ya, pastikan audio, video ya di Zoom ini berfungsi dengan baik ya, supaya Bapak Ibu bisa mendengarkan suara dari sini dengan baik ya. Silakan cek ya audionya. Jika ada yang belum berfungsi ya, coba di-set ya. Kemudian untuk video Zoom, itu wajib dihidupkan ya selama kelas berlangsung dan kameranya diarahkan ke wajah lah ya, jadi kelihatan orangnya gitu ya, supaya kita bisa uh, membangun interaksi ya dan komunikasi visual yang efektif ya, seperti itu ya. Oke, saya lihat ya ada yang belum hidupkan kameranya. Oke, boleh tolong dihidupkan kameranya ya. Jadi kameranya selalu aktif ya di sepanjang kelas. Oke, terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang sudah menghidupkan video Zoom-nya. Audio tidak bisa dinyalakan ya. Tolong dicek lagi ya. Coba cek audionya ya. Pilih speakernya. Ya, jika masih belum bisa, coba keluar dan masuk kembali ya. Oke, dan kemudian untuk keperluan presensi, eh, ya, jadi untuk presensi ini kan mungkin ada beberapa yang namanya hampir-hampir mirip gitu ya. Jadi kita memakai format nomor ya, nama lengkap gitu ya. Jadi nomor peserta itu bisa dicek dari grup WhatsApp gitu. Oke, coba mungkin saya beri waktu beberapa menit ke depan ya. Coba yang belum rename ya silakan rename ya, cek nomor pesertanya di grup WhatsApp. Oke, kemudian pakai 3 digit ya kita ya. Jadi misalnya siapa nih? Saldi ya, Pak Saldi ya, 096 gitu ya. Jadi 3 digit ya, jangan hanya 96 gitu ya. Supaya nanti urutannya di Zoom lebih mudah kita ceknya. Oke, 3 digit ya. Oke, ini masih banyak ini yang belum ada nomornya. Ini ada Frida, Michael, Melati. Coba dicek ya nomor pesertanya di grup WhatsApp-nya.
Ini juga ada iPhone ya. Jadi kita nggak akan tahu ya siapa si iPhone ini gitu loh. Ya, jadi makanya kita perlu kasih nama. Oke, masih ada beberapa. Kita tunggu ya. Coba di name. Oke, ini masih ada Marinda, James, siapa ini? Dewi, Arison. Ya, ini 68 ya. Jadi pakai tiga digit ya. Jadi kasih 068 gitu ya. Oke, cara rename-nya boleh dari samping namanya ada 3 dot ya. Diklik, nanti ada keluar pilihannya rename gitu. Nah, ini Bu Dewi ada apa angkat tangannya. Coba dicek dari grupnya ya, grup WhatsApp ya, nomor pesertanya. Sebenarnya nggak usah izin keluar untuk rename sih. Bisa dari nama peserta ya. Coba pilih 3 dot yang di sampingnya. Ya itu ada nanti ada keluar pilihan rename gitu. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi Bapak Ibu untuk selama mengikuti kelas ini juga tidak diperkenankan sambil melakukan aktivitas lain ya. Jadi misalnya sambil makan, sambil bekerja, sambil masak, sambil main handphone atau sambil apa-apaan gitu ya. Anggap aja ini kelas online, kelas offline ya. Dimana kan kalau kita di kelas seperti biasanya ya kita nggak mungkin ya kita bisa sambil bekerja gitu ya. Kita bisa sambil masak misalnya atau gitu ya. Oke, jadi biar fokus gitu. Oke, kemudian juga tidak sambil mengendarai kendaraan ya, ataupun menjadi penumpang ya, baik itu di mobil ataupun di sepeda motor. Nah, jadi mohon menghentikan perjalanan dan mencari tempat yang aman dan tenang selama kelas MSC berlangsung. Oke. Sekiranya Bapak Ibu ada keperluan mendesak, ya misalnya perlu ke toilet gitu ya. Jadi dipersilakan ya meninggalkan Zoom ini untuk waktu yang singkat. Oke, namun ada baiknya diinfokan di grup, di chat ya, supaya kita nggak cari Bapak Ibu ini kemana gitu. Oke, dan bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti aturan kelas ini, maka kita akan pindahkan ke waiting room yang ada di Zoom ini. Ya, dan untuk bergabung kembali, maka Bapak Ibu boleh menghubungi MSC Crew ya yang sedang melayani. Ya, kita akan menunggu dalam 10 menit. Ya, jika tidak ada respon dari Bapak Ibu, maka akan dianggap absen. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan ini dibuat ya supaya benar-benar Bapak Ibu bisa diberkati lah ya melalui kelas MSC ini gitu. Oke, jadi di sini kita ada moto ya di MSC ini. Oke, saya akan memperkenalkan ya moto MSC Regional Sumatera. Ya, jadi moto kita adalah saya harus berkualitas gitu ya. Jadi kita dengan gerakan tangan seperti ini ya, saya harus berkualitas motonya. Oke, mungkin saya mengajak ya Bapak Ibu semuanya kita sama-sama yuk mengucapkan moto MSC Regional Sumatera ini. Oke, coba tangannya dulu ya, seperti ini ya. Oke, saya beli aba-aba ya, sampai hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Saya harus berkualitas. Amin ya. Jadi sesuai moto kita, saya harus berkualitas ya. Biarlah kelas malam ini adalah kelas yang berkualitas. Oke ya. Jadi di kelas pada hari ini ya, kita akan belajar materi. Ada yang tahu nggak ya materi apa? Materi pertama itu adalah materi keselamatan ya. Oke.
Saya silakan ya Pak House untuk memutar materinya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, kita akan memulai kelas MSC 1 dengan judul Keselamatan. Saudara sekalian, 2000 tahun yang lalu 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem menerima baptisan Roh Kudus di hari raya Pentakosta. Yerusalem pada waktu itu penuh dengan orang dari berbagai bangsa yang menyembah Tuhan. Mereka berkumpul bersama-sama berziarah ke Yerusalem oleh karena hari raya Pentakosta itu. Nah, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, 120 orang ini, suasananya hiruk pikuk dan menarik perhatian banyak orang. Ribuan orang kemudian berkumpul di sekitar loteng Yerusalem itu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan di tengah-tengah situasi itu, Rasul Petrus berdiri di hadapan mereka, kemudian memberitakan Injil dan memberikan satu panggilan untuk mereka diselamatkan. Dia berkata di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-40, dia katakan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dan hari itu ada 3.000 jiwa yang menanggapi panggilan untuk diselamatkan oleh Petrus ini. Ya, 3.000 jiwa. Tapi saya yakin karena di Yerusalem sedang ada hari raya yang penting, maka lebih dari 3.000 jiwa ada di Yerusalem. Nah, bagaimana dengan yang ribuan yang lainnya? Tentunya mereka mendengar panggilan ini. Tapi kenapa mereka tidak memberikan diri untuk diselamatkan? Saya yakin sebagian besar dari mereka itu punya pikiran yang seperti ini. Bukankah saya ini orang yang baik? Saya ini tidak pernah berbuat jahat. Saya banyak memberikan sedekah. Saya taat kepada agama. Tentu saya ini sudah diselamatkan. Lalu apa artinya panggilan Petrus untuk saya? Karena saya sudah diselamatkan. Panggilan itu pasti untuk orang yang lain yang banyak berbuat dosa. Nah, banyak orang berpikir yang seperti itu. Tapi saudara tahukah apa yang dikatakan Alkitab tentang manusia? Dia katakan seperti ini dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan kata semua orang. Semua orang itu termasuk saudara dan saya. Semua orang itu termasuk seluruh bangsa yang ada di dalam dunia ini. Semua makhluk yang disebut dengan nama manusia. Baik itu masih muda maupun sudah tua, baik itu masih kecil maupun sudah dewasa, semua sudah diperhitungkan sebagai orang yang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa Alkitab memandang seperti itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ya, Tuhan menciptakan manusia itu Adam dan Hawa. Ya. Dan Adam dan Hawa ini jatuh di dalam dosa. Kejatuhan Adam dan Hawa dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Dikatakan begini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah, maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan kata menjalar. Ya. Jadi, oleh karena Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa, maka dosa masuk di dalam kehidupan manusia. Sudah menjalar sampai ke semua keturunan manusia dari zaman ke zaman dan bahkan sampai dengan hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang yang namanya manusia sudah terhitung jatuh di dalam dosa. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa demikian? Oleh karena Adam dan Hawa pada waktu dia jatuh dalam dosa, dia menjadi wakil dari seluruh umat manusia. Dia adalah nenek moyang dari semua umat manusia, dari segala bangsa apapun juga. Yang namanya manusia, itu lahir sebagai keturunan Adam dan Hawa.
Jadi ketika Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, sebetulnya saudara dan saya yang dalam bentuk benih di dalam diri Adam juga sudah terikut jatuh ternoda dengan kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa yang mereka lakukan. Ya, itu yang sudah terjadi saudara sekalian. Dan yang perlu untuk kita ketahui juga adalah bahwa yang namanya dosa itu bukan berbicara hanya tentang perbuatan-perbuatan dosanya. Ya, seperti yang selama ini seringkali kita lihat dan kita sudah ketahui. Kalau orang mencuri itu adalah perbuatan dosa. Orang membunuh apalagi, itu adalah sebuah perbuatan dosa. Orang berzina itu adalah orang yang melakukan perbuatan dosa. Tapi sebetulnya dosa tidak boleh dipandang hanya dengan perbuatannya saja. Dosa itu adalah pikiran, kondisi pikiran, dan kondisi alamiah moralitas dari manusia. Ya, contohnya seperti ini, saudara. Ya, ciri dari dosa itu terlihat dari sifat-sifat manusia itu sendiri. Yang pertama, manusia tidak mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta hidupnya, pemilik hidupnya. Dia menyangkali bahwa Allah itu ada, bahwa dia diciptakan oleh Tuhan dan sebagainya. Nah, faham yang seperti ini sering kita kenal dengan sebutan faham ateisme, menolak Allah, ya, menolak kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Itu adalah ateisme. Tapi saudara sekalian, ada hal yang kedua juga. Selain ateisme yang sifatnya adalah doktrinal, yaitu membuat dalil-dalil untuk menyatakan bahwa Allah itu tidak ada. Dan secara sadar mereka menolak keberadaan Allah dalam kehidupan umat manusia atau di dalam sejarah hidup umat manusia. Tapi yang kedua, itu ada yang namanya ateisme praktis. Dia mengaku dia percaya Tuhan, mengaku sebagai penyembah Tuhan. Tapi dalam kehidupan praktisnya tidak terlihat iman kepada Tuhan itu dipraktekkan di dalam hidupnya. Ya. Saya satu kali pernah mendengar satu kesaksian di satu persekutuan doa yang saya hadiri. Ada seorang ibu, kira-kira dia sudah senior, ya, usia 60-an. Dia sangat cinta Tuhan. Ya. Hari Minggu seperti biasa dia akan pergi ke gereja. Dan kalau dia pergi ke gereja, dia selalu naik angkutan kota. Dan hari Minggu itu dia menyetop satu angkutan kota, kemudian dia naik ke dalam angkutan itu, dan beberapa lama dia berada dalam angkutan itu, dia mulai merasakan satu keanehan. Sebab angkutan mobil itu masih kosong. Hanya ada pengemudi dan ada satu pria, ya, di dalam mobil itu. Tapi dalam perjalanan kalau ada orang lain yang mencoba untuk menghentikannya, tidak dihiraukan. Mobil ini terus jalan, ya. Sehingga dia agak heran. Kemudian keheranan yang kedua adalah tiba-tiba dia berbelok ke rute yang lain. Dan ketika dia dalam kebingungan itu, dia mau bertanya, mengkonfirmasi, kenapa kok lewat rute ini? Apakah akan menuju ke arah yang dia tuju, yaitu ke gereja? Sebelum dia bertanya, tiba-tiba pria yang ada di bangku penumpang yang bersama dengan dia mengeluarkan pisau dan menodong dia. Ketika dia melihat pisau itu, dia ketakutan dan secara spontan dia berteriak-teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Begitu serunya dia berteriak-teriak di dalam angkutan itu. Dan mobilnya sudah dikemudikan lebih cepat lagi. Ya. Dan ketika dia berteriak-teriak gitu dalam keadaan panik itu, tiba-tiba si penodongnya menyarungkan pisaunya kembali, kemudian menepuk-nepuk pundaknya sambil berkata, Bu, tenang, tenang Bu, tenang Bu, tenang Bu, tenang. Enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa. Setelah dia tenang, baru kemudian si penodong itu berkata kepada ibu ini, kita ini seiman, ya,
kita ini seiman, ternyata si penodong itu mengaku sama-sama orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti ini yang disebut dengan nama ateisme praktis. Ya, mengaku percaya Tuhan, mengaku beragama Kristen, tetapi hidupnya tidak mencerminkan Tuhan di dalam kelakuan-kelakuannya, tindakannya. Itu adalah ateisme praktis, ya. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan berkata begini, dalam Mazmur pasal 14 ayat yang pertama, bahwa orang bebal itu berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Jadi benarlah yang firman Tuhan katakan bahwa semua orang itu sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Benar, saudara sekalian. Nah, kalau kita semua sudah berdosa, dengarkan firman Tuhan yang berkata dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Dikatakan seperti ini, sebab upah dosa itu adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita dalam kondisi dosa, maka upah dari dosa kita itu adalah maut. Maut itu berbicara tentang kematian kekal. Kematian kekal itu berbicara tentang satu tempat penghukuman kekal yang disebut dengan nama neraka. Itu adalah tempat orang-orang yang berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bila mana kita sudah sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa, lalu apakah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini? Ya, sebagai orang yang berdosa. Tentunya yang kita butuhkan itu adalah pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Selain kita membutuhkan pengampunan, kita juga butuh untuk dilepaskan dari hukuman akibat dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan berkata bahwa keselamatan yang seperti ini, yaitu diampuni segala dosa dan dilepaskan dari segala hukuman dosa, itu hanya bisa terjadi melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kenapa? Karena untuk dapat diampuni, kita butuh juru selamat yang menanggung dosa kita dan yang membayar segala hukuman dosa kita. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara berkata, loh, kalau begitu, kalau saya melakukan perbuatan yang baik, saya banyak bersedekah, tentunya itu juga diperhitungkan oleh Allah. Memang semua perbuatan baik itu tidak akan pernah sia-sia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu menjadi berkat, ya. Bersedekah itu juga satu perintah agama. Tetapi kalau saudara memperhitungkan itu untuk menghapuskan dosa saudara, itu tidak mungkin terjadi. Sama seperti kalau kita mau membersihkan satu tempat, kita mau menyapu satu ruangan, yang kita butuhkan untuk membersihkan adalah sapu yang bersih. Kalau kita menyapu ruangan itu dengan sapu yang kotor, apa yang terjadi? Semakin kotor. Tentunya demikian. Nah, firman Tuhan berkata bahwa yang kita butuhkan itu adalah juru selamat. Kenapa? Karena saudara dan saya ini sudah jatuh di dalam dosa. Ibaratnya sapu tadi, saudara dan saya sudah dalam keadaan yang kotor. Karena itu firman Tuhan juga berkata bahwa semua perbuatan baik kita itu di hadapan Tuhan menjadi seperti kain lara. Ya, kain lara. Tidak ada artinya kalau itu saudara mau pakai untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Karena semua yang kita lakukan tentu tidak di dalam kesempurnaan yang menjadi tuntutan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 sampai 4 berkata seperti ini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging,
telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat itu digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi firman Tuhan jelas berkata bahwa agama pun juga tidak akan menolong saudara untuk diselamatkan. Agama hanya mengajarkan bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan. Tapi semua perintah agama, kalau saudara dan saya masih di dalam natur dosa, tidak mungkin bisa kita jalankan dengan sempurna. Ya, itu sama seperti kita mau membersihkan satu tempat, menyapu satu ruangan yang kotor dengan sapu yang kotor. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Ya, tetapi yang kita butuhkan hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu dia disalib itu, dia memikul semua dosa saudara dan saya. Dan ketika dia memikul semua dosa saudara dan saya, salib itu menjadikan Tuhan Yesus membayar semua hukuman dosa saudara dan saya, yaitu maut. Dia rela mati di atas kayu salib. Ya, untuk menanggung dosa saudara dan saya. Untuk menanggung semua hukuman atas dosa kita. Dan karena salib itulah, maka saudara dan saya mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Dan kita dibebaskan dari hukuman atas dosa-dosa kita. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa upah dosa itu adalah maut, tetapi karunia Allah itu adalah kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus, anaknya yang tunggal itu. Sebab dia sudah membayar semua dosa kita dan menanggung dosa kita. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, apakah ada keselamatan di luar Yesus? Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, Rasul Petrus berkata dengan jelas di sini. Dia katakan seperti ini. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Melalui kuasa pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu, saudara dan saya mendapatkan pengampunan dari Allah Bapa. Roma pasal 3 ayat yang ke-20 berkata seperti ini. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Ada 10 perintah Allah. Ya, kalau 10 perintah Allah ini seolah-olah menjadi satu petunjuk. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, maka 10-10-nya ini harus kita lakukan dengan benar. Ya, dengan kondisi pikiran yang benar, kondisi hati yang benar, dan ketaatan yang sepenuhnya. Tapi firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang diselamatkan oleh karena hukum Taurat. Sebab apa? Sebab kita tidak ada yang sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Kita pun lahir dalam kondisi sudah berdosa. Sudah dalam noda dosa. Nah, saudara, sampai kapanpun manusia tidak mungkin dapat taat sepenuhnya kepada hukum-hukum Tuhan. Kenapa? Karena keinginan daging itu berlawanan dengan hukum-hukum Tuhan yang kudus. Daging kita ini sudah dinodai oleh dosa. Keinginannya berbeda dengan hukum-hukum Tuhan yang kudus. Sehingga agama dan perbuatan baik apapun tidak mungkin bisa menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Hanya Yesus
yang bisa menyelamatkan kita. Karena kebutuhan saudara dan saya itu hanya satu, juru selamat, ya, juru selamat. Dan Yesus itu datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia lahir dari perawan Maria, bukan karena yang kehamilannya bukan karena perbuatan manusia, tetapi karena Roh Kudus sendiri. Dari kelahirannya, dari kandungan, Roh Kudus itu sudah melindungi dia dari noda dosa. Dia adalah manusia yang kudus sejak dari kelahirannya, sejak dari kandungan, dilahirkan. Dia adalah manusia yang kudus. Hidupnya taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Dia tunduk sepenuhnya kepada hukum Taurat. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri mengutus dia, menentukan dia menjadi anak domba Allah yang tersembelih untuk dosa-dosa manusia, bagi keselamatan saudara dan saya. Sehingga ketika dia mati di atas kayu salib, maka seluruh dosa kita sudah selesai ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Ya, di atas kayu salib. Saudara sekalian, firman Tuhan berkata di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi sekali lagi, perbuatan baik, agama tidak mungkin bisa menyelamatkan saudara dan saya. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 berkata dengan jelas di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Wow. Nah, saudara sekalian, lalu bagaimana caranya untuk kita menerima keselamatan? Bagaimana caranya? Ya, ada 3 langkah. Yang pertama, saudara harus percaya. Percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Ya, dia adalah juru selamat. Kematiannya di atas kayu salib bukan karena dia layak untuk dihukum mati di sana. Sebab tidak ada pengadilan yang bisa memutuskan dan menyatakan bahwa dia bersalah. Tidak ada. Waktu dia mau menuju ke salib itu, dia sudah melewati 3 pengadilan. Yang pertama pengadilan di rumah Kayafas oleh para imam besar. Dan sepanjang malam itu mereka mencoba untuk mencari kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sehingga dia harus dihukum mati. Tapi tidak ada satupun yang bisa menyatakan atau menemukan kesalahannya. Sampai kemudian kenapa kok dinyatakan dia bersalah? Karena kemudian dimunculkan satu saksi palsu. Ya, saksi palsu yang membuat tuduhan palsu. Terjadi Yesus itu dikriminalitaskan. Ya, jadi semua tuduhan itu datang dari saksi palsu. Sehingga dengan data dari saksi palsu ini, dengan kesaksian itu, kemudian Imam Kayafas menyatakan bahwa Yesus dinyatakan bersalah. Lalu kemudian Yesus dibawa kepada Pilatus. Dan Pilatus mencoba untuk mencari kesalahannya, tidak menemukannya. Sampai kemudian dia mendeklarasikan di hadapan semua orang Yahudi yang
membawa Yesus ke hadapannya, dia berkata bahwa aku tidak menemukan satupun kesalahan. Tapi semua orang berseru, salibkan dia, salibkan dia. Dan dia membasuh tangannya. Ya, dia katakan ini urusanmu, ya, bukan urusanku. Kalau kamu mau dia disalibkan. Yesus juga dikirim ke Herodes untuk diadili di sana, dan Herodes pun tidak menemukan kesalahannya dan mengembalikannya kepada Pilatus. Ya, dan akhirnya Pilatus dengan dia mencuci tangannya, dia serahkan Yesus kepada orang Yahudi, dan kemudian Yesus disalibkan. Jadi tidak ada dosa, tidak ada kesalahan yang menyebabkan dia layak untuk dihukum mati. Tapi kenapa dia mau dihukum mati? Karena dia memberikan dirinya untuk menjadi anak domba Allah yang tersembelih bagi dosa saudara dan saya. Kematiannya di atas kayu salib adalah untuk menanggung dosa saudara dan dosa saya. Juga membebaskan atau membayar semua hukuman atas dosa saudara dan saya, yaitu maut. Karena itulah di dalam Yesus ada karunia kehidupan kekal. Jadi kalau saudara mau diselamatkan, percayalah. Percayalah. Ya. Dan yang kedua, akui segala dosamu dan bertobatlah. Ya. Sadari bahwa saudara dan saya ini adalah orang yang berdosa. Minta ampun karena saudara sadar sebagai orang yang berdosa. Dan bertobatlah. Kemudian terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Ya. Di dalam hidupmu. Saudara sekalian, kalau saudara diselamatkan, langkah-langkah ini sudah dijalankan, maka saudara itu diselamatkan karena firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-10. Ya. Setiap orang yang mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia diselamatkan. Saat saudara diselamatkan, saudara akan menerima yang namanya kelahiran baru. Kelahiran baru itu dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Bahwa yang lama, semua orang yang ada di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Ya. Nah, apakah yang dibarui? Dan apakah tanda dari kelahiran baru yang kita dapatkan? Yang pertama itu adalah perubahan perasaan. Dari yang semula tidak percaya menjadi percaya. Ya. Dari semula tidak mengasihi Tuhan, sekarang hidup mengasihi Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, keinginan untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan itu akan menyala di dalam hati kita, menjadi satu semangat untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Lalu bukan hanya itu, yang ketiga adalah ada keinginan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, ya, menjadi saksinya Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya pernah mengalami peristiwa ini, yaitu tanggal 11 Februari tahun 79. Ya, saya ada di gereja pada waktu itu, tapi seperti yang saudara ketahui, sekalipun saya ke gereja, hidup saya itu masih seperti ateisme yang praktis itu, saudara. Di gereja anak Tuhan, pulang gereja kembali jadi anak dunia ini. Anak setan, perbuatan-perbuatan jahat saya lakukan juga. Nah, tapi hari itu, tanggal 11 Februari tahun 79 itu, ketika saya berada di gereja, ada seorang hamba Tuhan, seorang misionaris yang sudah puluhan tahun melayani di Indonesia ini. Dia berkhotbah, satu khotbah yang sangat sederhana, ya. Sekalipun dia berbahasa Indonesia, tapi karena bahasa Indonesia bukan bahasa aslinya, maka kata-kata yang dipilih pun adalah kata-kata yang sangat sederhana. Saya boleh katakan khotbah itu sederhana. 1 jam dia berkhotbah, intinya hanya satu. Bahwa di dalam kehidupan ini, selama kita masih bernapas, kita punya kesempatan untuk membuat pilihan. Nanti kalau kita mati ini, kita mau masuk ke neraka atau kita mau masuk ke surga. Ya, dia katakan demikian. Nah, kalau kamu mau masuk ke surga, kamu harus terima Yesus. Tapi kalau kamu mau masuk ke neraka, gampang.
tolak aja Yesus, maka kamu pasti akan menuju ke kematian yang kekal itu. Nah, 1 jam dia berkhotbah dengan inti yang sama. Ya. Nah, apa yang terjadi? Hari itu ketika selesai berkhotbah, kami semua jemaat diajak berdiri, saya juga termasuk yang berdiri, kemudian kita menyanyikan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan yang sudah disampaikan itu, dan ketika pujian dilantunkan, saya tiba-tiba merasa dan sadar bahwa selama ini saya hidup di dalam dosa. Dan dosa saya ini membebani hidup saya. Menjadi berat. Hidup saya ini menjadi berat. Saya tiba-tiba menjadi malu dengan semua perbuatan dosa yang sudah saya lakukan. Padahal sebelum itu, semua perbuatan itu menjadi satu kebanggaan di antara teman-teman yang sama, saudara. Tapi hari itu menjadi sesuatu yang memalukan. Dan itu menjadi beban di dalam hati saya. Dalam kondisi saya merasa menyesal atas semua dosa saya itu, saya mendengar suara Pak Pendeta itu seperti terngiang-ngiang di telinga saya. Terima Yesus, bertobatlah, maka kamu akan diselamatkan. Terima Yesus. Dan hari itu dengan sepenuh hati, saya berseru di dalam doa saya berkata, Tuhan Yesus, ampuni semua dosa saya. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, dan aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Ketika saya mengucapkan doa itu, tiba-tiba saya merasakan dari kaki saya ini muncul seperti ada getaran, kayak getaran listrik, saudara. Seperti getaran listrik, tetapi tidak mengagetkan, melainkan itu sesuatu yang nyaman. Kemudian menjalar naik, terus naik. Getaran itu terus naik, seperti listrik itu. Dan sampai di hati saya itu semua yang membebani saya, semua penyesalan itu seperti diangkat, kemudian keluar. Hati saya tiba-tiba berubah menjadi penuh dengan sukacita. Saya dipenuhi dengan hadirat-Nya. Tuhan itu begitu dekat, saya merasakan seperti dipeluk oleh Tuhan sendiri. Dan di dalam suasana seperti itulah, saya membuat satu janji, satu komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau begitu nyata. Saya mau jadi hamba-Mu. Saya mau memberitakan kepada semua orang bahwa Tuhan itu bukan mitos, tetapi Tuhan itu fakta. Tuhan itu nyata. Mulai hari itu pikiran saya diubahkan. Saya menjadi sangat percaya kepada Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Saya berikan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ingin menjadi berkat. Saya serahkan hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan dan melayani Dia. Nah, itulah kelahiran baru, Bapak Ibu saudara sekalian. Itulah kelahiran baru. Nah sekarang, kalau saudara kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, kemudian saudara menerima kelahiran baru, apakah yang harus kita lakukan selanjutnya supaya kita bisa diteguhkan di dalam kehidupan yang baru itu? Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, yang harus kita lakukan setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ada 3 hal juga. Yang pertama, meteraikan pertobatan saudara itu dengan baptisan air. Ya, meteraikan pertobatan saudara itu dengan baptisan air. Berikan dirimu untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38, jelas di situ dikatakan oleh Rasul Petrus. Ya, ketika dia menjawab pertanyaan dari orang-orang, lalu apa yang harus kami lakukan? Berikan dirimu untuk diselamatkan. Ya, berikan dirimu untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Baptisan itu memeteraikan keputusan saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dimeteraikan di dalam keselamatan
yang sudah diberikan melalui korban Kristus untuk saudara dan saya. Yang kedua, tentunya hiduplah di dalam pertobatan. Karena saudara sudah memiliki satu kehidupan yang baru. Jangan lagi hidup seperti kehidupan lama saudara. Hiduplah di dalam pertobatan. Carilah perkenanan Tuhan. Belajarlah untuk taat kepada firman Tuhan. Lalu bangunlah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, untuk itu ini hal yang terpenting saudara. Yaitu gabungkan diri saudara dalam penggembalaan di satu gereja lokal. Ya, karena kita tidak bisa bertumbuh hanya dengan diri kita sendiri. Kita butuh satu komunitas rohani yang benar. Kita butuh untuk digembalakan supaya kita bisa bertumbuh dan menjadi dewasa serta berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu yang harus saudara dan saya lakukan. Ketika saudara dan saya melakukan hal-hal ini langkah demi langkah, kita betul-betul jalani dengan benar, maka apa yang terjadi? Saudara dan saya semakin diperkuat untuk hidup di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Oke ya, jadi kita sudah mendengarkan ya materi keselamatan yang sudah disampaikan oleh Pastor Samuel Handoko ya, beliau adalah Sekum 1 Sinode. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi mendoakan ya. Jadi di sini kita akan didoakan oleh Ibu Taluri Basah ya, beliau adalah host CG Family GMS Medan. Oke, saya silakan Bu Taluri Basah. Ya, thank you Bu Eli. Shalom Bapak Ibu. Kedengaran suara saya? Oke, shalom Bapak Ibu. Bagaimana Anda semua diberkati malam ini dengan materi keselamatan yang diterima tadi? Jika diberkati, silahkan anjungkan jempol. Jikalau belum, supaya kita ulang kembali materinya. Oh enggak ya, semua diberkati pasti ya, haleluya. Amin ya Bapak Ibu. Ya baik, sembari saya minta tim edukasi mempersiapkan lagu, kita mau siapkan hati kita malam ini Bapak Ibu. Biar momen malam hari ini bukan sekedar lewat, bukan sekedar kita mau belajar apa itu keselamatan, tapi kita sungguh-sungguh malam hari ini mengalami keselamatan tersebut. Jadi Bapak Ibu, saya rindu hubungan Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian dipulihkan bersama dengan Tuhan malam hari ini. Biar kita siapkan hati kita ketika Bapak Ibu nantinya mengerti apa itu keselamatan, Bapak Ibu boleh meresponinya, Anda sekalian boleh meresponinya. Saya percaya ketika hubungan kita dengan Tuhan pulih, setiap kita pasti akan mengalami damai sejahtera, amin ya Bapak Ibu. Percaya Tuhan Yesus tapi tidak pernah berdoa, tapi tidak pernah baca firman, saya pikir pasti ada sesuatu yang salah dalam hubungan kita dengan Tuhan, amin. Jadi izinkan malam hari ini saya mau berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, dan saya rindu Roh Kudus yang menjamah hati Bapak Ibu sekalian saat kita menaikkan lagu nanti. Biar setiap Bapak Ibu Saudara tidak mengeraskan hati, biar setiap Bapak Ibu Saudara dipulihkan dan mengalami keselamatan, dan keselamatan tersebut menjadi bagian Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar setiap kita malam hari ini mau fokus sama Tuhan, izinkan Roh Kudus yang menjamah hati Bapak, Ibu, Saudara, dan kita mau tundukkan kepala, kita mau tutup mata, kita nikmati waktu ini bersama dengan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mau angkat pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini sekali lagi, nikmati dan perkatakan lagu ini dengan iman. Kasih yang terindah, nikmati Tuhan malam hari ini. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu, Anda boleh tetap fokus, nikmati Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Anda boleh menutup kepala, menutup mata dan menundukkan kepala. Malam ini saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Yang pertama buat saudara, kalau Anda belum pernah mengakui dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mari taruhkan tangan Anda di dada, jangan malu. Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus Kristus, ampuni setiap dosa dan pelanggaranku. Saat ini aku bertobat dari segala dosa dan pelanggaranku. Aku menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai Raja dan Juru Selamat dalam hidupku. Ampuni aku Tuhan Yesus, dan aku percaya saat ini aku telah diselamatkan dan namaku tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Aku percaya
2000 tahun yang lalu, Engkau telah mati dan menebus dosaku. Ini aku Tuhan, jadikan aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Anda boleh menurunkan tangan Anda di tempat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang kedua, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah kenal Tuhan, bahkan berpuluh-puluh tahun mungkin, tapi akhir-akhir ini Anda mundur, kekristenan Anda mundur, Anda suam-suam kuku, Anda tidak memiliki mesbah lagi dengan Tuhan, Anda mungkin merasa jauh dengan Tuhan, mau mendekat tapi rasanya malu karena dosa. Anda mungkin merasa Tuhan tidak mau terima lagi. Tapi malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan Tuhan mengasihi Anda. Tuhan menunggu Anda. Tuhan rindu memulihkan Anda malam ini. Nah kalau itu Anda, saya minta dengan rendah hati, biar setiap Anda juga menaruhkan tangan di dada. Yes, thank you Tuhan. Kita mau doa sama-sama, ikuti doa saya di tempat Anda masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, hari ini aku datang kembali kepadamu. Ampuni jikalau aku selama ini telah mundur jauh dari Engkau, dan ampuni aku Tuhan, jikalau aku banyak kompromi dengan dosa. Bentuk aku Tuhan, sucikan dan kuduskan hatiku kembali dalam nama Yesus. Biar Tuhan, Engkau mengobarkan api Roh Kudus di dalam hatiku. Jadikan aku biji matamu. Aku ingin menyenangkanmu dan hidup untukmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mampukan aku ya Tuhan dengan anugerah dan kasih karunia-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya kembalikan ke tim edukasi, ke Ibu Emily, silakan. Oke, terima kasih Bu Taluli untuk pelayanannya, untuk doa-doanya. Ya, Bapak Ibu diberkati. Amin ya. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan ya supaya kita semakin diteguhkan dalam keselamatan ini? Oke, jadi pertama kita hidup dalam pertobatan ya, bangun kehidupan yang baru ya, yang lama ya kita tinggalkan ya. Oke, kemudian yang kedua kita materaikan pertobatan dengan baptisan air. Ya, jadi segera ya buat keputusan untuk dibaptis ya, biasanya habis ibadah itu ada baptisan ya kan. Oke, boleh ya segera ambil keputusan. Oke, kemudian boleh bergabung dengan penggembalaan di gereja ya. Jadi di GMS kita sebut CG. Oke, apakah Bapak Ibu sudah join CG? Yang sudah join CG, boleh saya lihat tangannya? Wah, lumayan banyak ya. Oke, bagi yang belum dan jika berminat ya mau join CG, boleh kasih datanya ya. Nanti cek ke admin aja, kasih nama, alamat ya itu aja. Mungkin ya nama alamat ya. Jadi nanti kita akan berusaha uh, mencarikan ya CG yang terdekat ya dengan alamat tempat tinggal Bapak Ibu. Gitu ya. Oke? Nah, sebelum menutup kelas pada malam hari ini, ya ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan.
Oke, yang pertama, syarat kelulusan MSc. Ya, jadi menghadiri seluruh materi kelas MSc 1. Oke, jadi di MSc 1 ini ada 4 materi. Ya, jadi harus menghadiri keempat-empatnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi seandainya misalnya ya, ada yang materi yang belum bisa diikuti, misalnya Bapak Ibu ada sesuatu yang mendesak ya di materi berikutnya gitu. Jadi Bapak Ibu perlu mendaftar ulang ya, seandainya ada buka kelas MSc 1, maka Bapak Ibu daftar ulang, ikuti materi yang belum diikuti tersebut ya. Jadi nggak usah ikuti lagi materi yang sudah diikuti ya. Misalnya hari ini kan Bapak Ibu sudah join ya. Jadi materi 1 udah nggak usah diikuti lagi. Ya hanya mengikuti materi yang belum diikuti. Bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, namun perhatikan batas waktu ya. Jadi ada maksimalnya, yaitu 12 bulan dari kelas terakhir yang diikuti gitu. Ya, jadi Bapak Ibu coba uh, perhatikan ya, jangan lewat dari 12 bulan ya. Jika lewat dari 12 bulan, ya artinya udah di reset ya. Jadi Bapak Ibu perlu mengulang kembali semua materi yang ada di MSc 1 ini. Oke. Kemudian ya pengumuman selanjutnya, peserta wajib berpakaian rapi dan sopan ya selama mengikuti kelas MSc 1 online. Kemudian kelas selanjutnya di Kamis ini ya, di tanggal 7 Mei ya pukul 19. Diharapkan hadir on time ya, maksimal keterlambatan itu 10 menit. Oke, jadi artinya ya jika Bapak Ibu yang joinnya di 19.11 gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melakukan presensi lagi dan akan dianggap absen seperti itu ya. Walaupun kami tetap memberikan izin ya untuk Bapak Ibu mengikuti kelas ini gitu. Oke. Dan biasanya sebelum pukul 19 kita sudah membuka Zoom-nya. Ya, jadi silakan Bapak Ibu mengatur waktunya ya sehingga saat join Zoom itu tidak melewati pukul 19.10 WIB. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekian pengumuman dari saya ya. Saya persilakan Bu Taluli Basa kembali untuk menutup kelas ini dengan doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pembelajaran materi keselamatan malam hari ini. Biar Engkau Allah yang memberkati setiap para peserta satu demi satu, Roh Kudus Engkau yang terus bekerja Tuhan di hati mereka. Materi kami selesai, tapi kami percaya Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami materaikan setiap firman, kami materaikan setiap pengakuan iman, kami materaikan setiap Tuhan pertobatan kami malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang memampukan setiap anak-anak-Mu di tempat ini meneguhkan hati mereka untuk saat ini yang mungkin rindu dibaptis Tuhan. Roh Kudus Engkau mantapkan hati mereka untuk mengambil keputusan. Dan kami juga berdoa biar Roh Kudus menolong saudara hidup dalam pertobatan hari-hari ke depan. Dan kami dan hamba juga berdoa biar Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan memberikan mereka hikmat untuk mengambil komitmen dalam penggembalaan, tertanam di dalam penggembalaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan kemuliaan bagimu malam hari ini. Kami tutup pembelajaran MSJ materi pertama kami malam hari ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat tangan saudara, kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih hikmat Tuhan menyertai Anda. Dan Roh Kudus membimbing Anda, menghibur Anda, kuasa Roh Kudus menguatkan Anda, sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Thank you, Bu Emilia. Amin ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Taluli. Terima kasih juga Bapak Ibu untuk kehadirannya. Ya, kelas kita sudah selesai. Ya, Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan Zoom ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you Bu Emily. Thank you semua. God bless you all.